101 FM. Ikuti kuliah subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar. Syukur alhamdulillah kembali berjumpa kita dalam program acara kuliah subuh religi pagi kerjasama antara RRI Banjarmasin dan UIN Antasari Banjarmasin. Baik saudara pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Banjarmasin, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa di kajian Ba'da subuh kita hari ini akan diisi oleh Ustadz Dr. Fahmi Riyadi STHI MSI, dan beliau sudah hadir di studio kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hanya berdapat langsung non sidin. Biasanya by telepon. Ya. Baik, saudara pendengar, bersama Ustadz Fahmi Riyadi, insyaallah topik kajian Ba'da subuh kita adalah penanaman nilai di pesantren, yaitu pengalaman nyantri di pondok. Nah, bagi Anda yang ingin berdiskusi atau bertanya bersama Ustadz Fahmi Riyadi, silahkan nanti di dua line telepon kita saudara pendengar di 3251562 ataupun di 08115111410. Bisa juga mungkin yang menonton live kami melalui siaran YouTube kita di Pro 1 RRI Banjarmasin, bisa juga menuliskan komentar Anda di sana. Insyaallah nanti akan kami bacakan, atau WhatsApp juga bisa dikirim, insyaallah juga nanti akan kami bacakan. Baik, silakan Ustaz. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini di acara kuliah subuh kita bersua lagi dalam keadaan sehat walafiat, tentu berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala juga kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, sehingga pengikut beliau hingga akhir masa kelak. Ya, kebetulan juga pada bulan-bulan ini kita memasuki bulan Rabiul Awal ya, di tanggal 18 September 2023 bertepatan dengan 2 Rabiul Awal ya, 1445 Hijriah. Nah, baik, sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwasanya tema kita hari ini adalah penanaman nilai di pesantren. Jadi pengalaman nyantri di pondok. Yang dimaksud dengan pengalaman nyantri di pondok itu ya pengalaman saya sendiri ketika nyantri di pondok. Tapi sebelumnya sedikit tentang pesantren, mungkin sebagai andai-andai saja. Sekarang kita tahu bahwasanya pesantren itu adalah lembaga yang tertua sebenarnya pendidikan di Indonesia. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, pendidikan pesantren itu sudah ada. Di dalam bukunya Zamakhsyari Dhafir itu di abad ke-16 itu sudah banyak pendidikan pesantren atau lembaga pesantren. Nah, kalau kita berandai-andai ya, seandainya misalnya tidak terjadi penjajahan di Indonesia, mungkin pendidikan Indonesia itu mengikuti jalur pesantren ya, mengikuti jalur pesantren, mungkin polanya ya, dan seterusnya. Maka perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini ya, perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang kita kenal, yang terkenal misalnya UGM atau juga UI atau juga di IPB dan seterusnya, itu mungkin
sekarang tidak akan bernama UGM, UI, IPB dan lain-lain, tetapi menggunakan nama-nama lembaga pesantren, misalkan Krapiak atau Tebu Ireng atau Tremas dan seterusnya. Kenapa? Ini kita bisa mencontoh di barat sana misalnya. Perguruan tinggi terbesar ya di dunia itu berasal dari lembaga model pesantren ini, lembaga agama. Kita mengenal misalnya di London ya, di Inggris sana yang paling terkenal adalah Oxford. Itu juga lembaga pesantren sebenarnya, atau dalam kegiatan pembelajaran model gereja yang berasrama juga, atau yang memisahkan diri dari Oxford yaitu Cambridge, itu juga model pesantren. Atau yang terbesar juga di Amerika itu Harvard, itu dari nama John Harvard ya, itu sebenarnya model pesantren juga. Nah, sekiranya tadi seandai-andai Indonesia ini tidak dijajah, yang banyak beredar informasinya sampai ke kita itu sekitar 350 tahun, mungkin yang mewarnai pendidikan kita di Indonesia ini adalah pesantren, model pesantren, dan nama-nama perguruan tingginya yaitu ya perguruan tinggi pesantren, bisa Krapiak, bisa Tebu Ireng dan seterusnya. Nah, tapi sayang kenyataannya sampai sekarang misalnya di perguruan tinggi jarang sekali pesantren ya, ada hanya beberapa. Yang paling banyak baru sampai pendidikan menengah saja, tingkat MTS sampai MA ya, biasanya semacam itu. Sementara perguruan tingginya itu sedikit, ada beberapa pesantren, misalkan di Gontor itu ada pesantren Darussalam ya, pesantren Darussalam, ada perguruan tinggi Darussalam atau Universitas Darussalam. Nah, sekarang mungkin yang mewakili pendidikan tinggi untuk pesantren itu yang dikelola oleh pemerintah ya seperti IAIN, ataupun juga sekarang bertransformasi menjadi UIN. Nah, ini yang menjadi lembaga pendidikan tingginya untuk pesantren. Namun juga sekarang banyak bukan dari lulusan pesantren, sebenarnya diharapkan itu menampung dari lulusan-lulusan pesantren untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi nyatanya di dalam banyak bukan dari lulusan pesantren, bahkan ada yang dari umum, karena UIN sendiri misalkan sekarang membuka jurusan atau prodi-prodi baru yang bersifat umum ya. Bahkan di Jakarta itu ada fakultas kedokteran. Nah, ini kita sekilas ya berandai-andai dengan pesantren. Nah, kembali ke tema kita, penanaman nilai di pesantren ya, pengalaman nyantri di pondok. Jadi nilai itu sebenarnya sesuatu yang berharga ya. Jadi sesuatu yang bisa dijadikan landasan, alasan atau motivasi dalam seseorang mengambil sikap atau mengambil tindakan. Jadi itu nilai. Oleh karena itu nilai itu semacam roh yang menggerakkan kenapa orang melakukan sesuatu, sehingga penanaman nilai itu sangat penting ya. Terutama kalau kita bicara dengan tentang pondok pesantren, maka penanaman nilai-nilai agama, khususnya agama Islam itu sangat bagus sebenarnya, sangat kuat dilakukan di pondok pesantren. Bagaimana mulai dari kiainya, terus guru-gurunya, kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren itu sendiri, baik secara langsung atau tidak, itu sebenarnya adalah dalam rangka menanamkan nilai-nilai di pondok pesantren. Nah, saya sendiri tadi pernah mengalami ya pendidikan di pesantren dulu ketika nyantri di Pondok Darussalam Gontor di Ponorogo dulu, dari tahun 1993 sampai 1998 awal itu. Alhamdulillah kita mendapatkan pengalaman yang berharga ya di pondok pesantren. Nah, ini pengalaman saya ketika di pondok itu, contohnya Gontor ya, seperti yang saya alami itu memiliki nilai-nilai
yang kemudian dijadikan semacam panca jiwa. Panca jiwa itu 5 yang menjiwai di dalam pendidikan pesantren yang saya alami. Yang pertama yaitu nilai keikhlasan atau keikhlasan. Ini yang menjadi awal ya, yang selalu diulang-ulang diajarkan oleh kiai dan guru-gurunya. Yang kedua itu adalah nilai kesederhanaan. Mungkin saya singkat saja. Yang ketiga itu adalah kemandirian, dan keempat ukhuwah Islamiyah, dan kelima adalah kebebasan. Nah, 5 nilai inilah yang kemudian disebut seperti yang saya katakan tadi adalah panca jiwa, atau yang menjiwai, atau yang menjadi roh di pondok pesantren. Nah, kita tahu pondok pesantren sendiri itu banyak modelnya. Yang umum itu ada pondok pesantren tradisional yang model salafi, dan yang kedua adalah model modern. Nah, kebetulan saya nyantri di pondok yang modern, yaitu model gontror. Yang modern itu bisa dikatakan semacam kurikulumnya ya. Pertama, kurikulum yang diajarkan. Kalau yang salafi umumnya itu yang diajarkan adalah agama, buku-buku klasik ya, kitab-kitab klasik, mulai dari fikih, tauhidnya, terus juga tafsirnya, akidahnya, dan lain-lain. Sementara kalau yang modern itu memadukan, ada pembelajaran kitabnya juga, tetapi juga ada pembelajaran umumnya, bahkan kegiatan-kegiatan kesantriannya itu bersifat modern. Nah, di sini tadi kita kembali kepada nilai bagaimana di Gontor itu ditanamkan misalkan keikhlasan, nilai keikhlasan. Di awal sejak kita memasuki pondok, saya memasuki pondok itu sudah tercantum misalkan di depan tulisan itu, ke Gontor apa yang kamu cari. Ini menunjukkan semacam introspeksi diri ke kita. Jangan-jangan kita itu salah niat ya masuk. Biasanya banyak orang niat ke sana karena mungkin terpaksa disuruh oleh orang tua, ataupun niatnya mencari misalnya pengalaman bahasa dan seterusnya. Nah, kalau ke sana kita ditekankan untuk niat lillahi ta'ala thalabul ilmi. Jadi keikhlasan betul-betul menuntut ilmu. Jadi jangan sampai kita salah niat ya, karena dengan menuntut ilmu itu kita bisa memberantas kebodohan, meningkatkan harga diri kita sebagai manusia, dan juga kita meningkatkan kalimat-kalimat Allah dan seterusnya. Oleh karena itu kiai dan para guru misalnya pada pertemuan pertama ketika kita masuk, biasanya kita dikenal dengan orientasi ya. Nah, itu sampai berbulan-bulan itu ada orientasi juga, atau yang dikenal dengan istilah perkenalan dan khutbatul arsh. Itu sangat ditekankan bagaimana nilai-nilai di pondok pesantren ya, terutama panca jiwa itu tadi, dan juga masalah kedisiplinan dan seterusnya. Nah, ini selalu ditekankan, bahkan juga di nilai-nilai tersebut diajarkan di kelas-kelas, baik melalui kegiatan belajar agama seperti belajar juga kata-kata mutiara, mahfuzat dan seterusnya. Bahkan nanti di dalam prakteknya ketika santri itu sudah lama menyantri kemudian diamanati untuk mengurus pondok, itu hampir semua itu digerakkan oleh santri dengan modal keikhlasan. Apa itu contohnya? Misalnya santri itu diamanati untuk mengurus pondok secara keseluruhan. Misalnya kantin itu dijaga oleh pondok, dijaga oleh santri, dan tidak dibayar sepeser pun. Bahkan dapur itu diurus santri, tidak dibayar juga. Bahkan semua keperluan santri itu dia ada dibayar, karena sangat ditekankan bagaimana keikhlasan ininya. Bahkan ketika semua tidak ada tenaga kebersihan, itu semua berasal dari santri yang melakukannya.
ya. Tetapi mereka semua mengerjakan dengan senang, gembira, dan ikhlas. Bahkan ketika dia jadi alumni kemudian diminta untuk mengabdi 1 tahun, itu juga tidak dibayar. Nah, ini jarang sekali ada pondok pesantren yang minim sekali menggunakan tenaga kerja. Ya mungkin ada tenaga-tenaga seperti pemasok makanan, yang makanan-makanan santri itu ada juga, atau yang bekerja di dapur. Tapi selebihnya itu dilakukan oleh santri sendiri. Nah, oleh karena itu biasanya kalau ada santri yang menyalahi niat atau salah niatnya ketika masuk ke pondok pesantren, itu sering diingatkan untuk melakukan yang namanya tajdidun niyah, atau untuk memperbarui lagi niat. Ya, niatnya itu kalau keliru boleh diperbarui lagi, karena niat itu bukan sesuatu yang terpatri begitu saja dan menjadi barang mati, tapi dia bisa berubah-ubah. Nah, oleh karena itu dirubah menjadi niat yang lebih bagus. Nah, kiai, ya dulu di zaman saya itu Kiai Sukri almarhum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, itu saling menekankan dengan bahkan ditekankan dengan ayat Al-Qur'an seperti disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 7. Kata beliau mengutip ayat Al-Qur'an, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu nyantri di pondok ini melakukan sesuatu dengan ikhlas, dengan baik, maka kebaikan itu nanti kembali kepada dirimu. Kalau kamu belajar dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan belajar dengan sungguh-sungguh, akan mendapatkan kebaikan itu sendiri. Maka nanti kemampuan, kompetensi itu akan kita miliki. Melakukan sesuatu dengan ikhlas, maka pahalanya kepada kita sendiri. Salat, ya, belajar, berdisiplin, semua nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, dari pondok itulah kemudian para santrinya itu bahkan sampai alumni itu sering kembali karena menganggap pondok itu seperti ibu yang mendidik mereka, bahkan sampai tua. Misalnya kita tahu di Indonesia yang terkenal itu misalnya Cak Nur, ya, Nur Kholis Majid, itu ada juga MH Ainun Najib yang terkenal, atau juga banyak misalnya dulu Hasim Muzadi, ketua PBNU, dan juga Bapak Din Samsudin, ketua Muhammadiyah. Itu walaupun berbeda, ketika mereka kembali itu seperti bersaudara. Yang kedua, sedikit tentang kesederhanaan. Nah, kesederhanaan, nilai ini sering ditanamkan oleh kiai, bahwasanya yang dimaksud dengan sederhana itu sesuai dengan keperluan, sesuai dengan kebutuhan. Bukan berarti kita kalau misalkan kita perlu dari Banjarmasin untuk ke Surabaya itu cepat karena ada jadwal, maka kita naik pesawat itu sudah sederhana. Yang tidak sederhana itu adalah kita naik kapal. Sementara kita janji sudah mempercepat waktu untuk ada pertemuan, tapi kita melambat-lambatkan. Nah, jadi sederhana itu bukan berarti kita tidak boleh memakai sesuatu, tetapi sesuatu itu kita kenakan, kita gunakan itu sesuai dengan keperluan. Makanya di pondok itu biasanya ada standarisasi. Kita tidak boleh menggunakan pakaian-pakaian yang terlalu mewah, yang berlebihan, bahkan model macam-macam, semua distandarkan. Ya, pakai sarung, pakai baju, pakai kain juga tidak boleh yang macam-macam, yang model-model anak kita sekarang, celana pensil atau celana levis, tidak boleh, karena itu saling mempengaruhi nanti. Jadi orang nanti akan masing-masing berlomba untuk kemewahan, menggunakan pakaian yang mahal-mahal. Nah, oleh karena itu banyak sekali di sana semua fasilitas distandarkan. Makan pun sama. Ya, kalau di zaman kita dulu ya banyak makan misalnya tempe, makan kerupuk pakai sambal, ya walaupun sebenarnya orang tuanya mampu, ya disajikan itu saja. Ya mungkin untuk melatih juga, karena kesederhanaan itu melatih kita mengendalikan diri. Kita mampu sabar nggak dengan kehidupan semacam ini? Kita mampu memiliki daya tahan tidak? Ya sebenarnya kesederhanaan. Belum tentu orang yang hidup sederhana itu miskin. Ya karena dia
menggunakan standar yang kehidupan yang sesuai dengan keperluannya. Nah, banyak sekali sekarang kalau kita berefleksi ya di kehidupan orang yang tidak mampu ingin beli mobil, beli rumah, sehingga dia pontang-panting untuk mencarikan pembayaran tagihannya, sehingga kita itu selalu kepikiran dan susah untuk hidup. Nah, orang sederhana sebenarnya dia kalau memiliki daya tahan itu akan tenang. Nah, berikutnya kemandirian ya. Santri tentu kita membayangkan kemandirian jelas mulai dari awal masuk pondok kita sudah dididik untuk mandiri. Di pondok itu makan itu kita punya piring sendiri, harus kalau pecah itu tanggung jawab kita. Nah, kemandirian itu mengajar tanggung jawab juga. Makan punya piring sendiri, ngambil ke dapur, nanti kemudian kita cuci sendiri. Kalau perlu di bersih nama, dijaga betul-betul jangan sampai, karena itu alat kita untuk makan. Kalau kita tidak punya piring mungkin tidak bisa makan lagi. Itu dilatih untuk bertanggung jawab, untuk menjaga. Mencuci ya mencuci sendiri, walaupun ya kecil-kecil kita dituntut untuk mandiri ya. Mengatur waktu, disiplin, mandi, kita bangun mandi kapan, apa kita perlu olahraga terus tanpa mandi, nah itu kita sendiri yang mengaturnya. Tidur, bangun, ya belajar. Kalau kita di sana, kalau kita tidak belajar, ya maka hasilnya itu akan kita tanggung sendiri. Di Gontor di dalam sistem penilaiannya, kalau anak santri itu dapat dinilai 3, ya 3 diraport. Tidak ada penilaian yang lainnya, walaupun tentu ada aspek-aspek yang lain yang dinilai, tapi nilai pengetahuan di raport itu dikasih itu. Tidak ada nilai-nilai dongkrakan, tidak ada katrolan. Ya kita ini harus sesuai dengan KKM, di sana tidak. Karena menurut Kiai, karena ini adalah boarding school di asrama, kekurangan itu bisa diperbaiki. Ya, kekurangan itu bisa diperbaiki. Maka tidak boleh ada sistem kecurangan. Guru ngasih nilai juga tidak boleh curang. Santri pun tidak boleh nyontek. Ketahuan nyontek, melihat itu diskor. Mending kalau diskor berapa hari, tapi itu diskor 1 tahun. Artinya dia otomatis tidak naik. Jadi melihat saja itu otomatis tidak naik. Dan pola sistem ujiannya pun itu sangat sulit untuk kemudian bertanya kepada teman, karena 3 teman di satu meja itu semua berlain. Itu kelas misalnya kelas 7, di sini kelas 9, di sini kelas 10, sehingga tidak mungkin kita melihat ininya. Itu diatur, nyantri 3.000, 4.000 itu semua diatur di dalam. Nah, di sana kita memang ditekankan kemandirian. Banyak lagi. Yang berikutnya adalah ukhuwah Islamiyah. Nah, tentu nilai-nilai ini ditanamkan bahwasanya sesama santri itu bersaudara. Tidak boleh ada pengelompokan. Ini ada kelompok orang Jawa Tengah, kelompok orang Jawa Barat, kelompok orang Jakarta, tidak boleh. Bahkan menggunakan bahasa daerah pun itu tidak boleh. Pertama nanti dihukum. Kalau berikutnya masih itu bisa dipulangkan. Tidak ada lagi penggunaan. Kita ini bersaudara. Tidak boleh kemudian ada orang berkomunikasi membuat yang lainnya tidak bisa memahami. Jangan-jangan dia membicarakan. Itu kan menimbulkan fitnah. Ya, oleh karena itu kita dididik ini sesama saudara, tidak boleh. Bahkan menghina saudara kalau itu dilaporkan langsung dipulangkan. Artinya diusir dari pondok. Itu betul-betul diajarkan kita ini bersaudara. Jadi nilai-nilai itu terus diajarkan. Dan yang terakhir itu adalah kebebasan. Nah, pondok membebaskan santri-santrinya untuk memilih kemana setelah misalnya melanjutkan apakah jadi pengusaha atau melanjutkan ke perguruan tinggi, terserah. Yang jelas nilai-nilai yang ada di pondok itu harus tetap dipegangi. Makanya pondok sendiri itu memiliki kebebasan, kurikulum mandiri, tidak ikut pemerintah, tidak mau diatur secara ini. Akan tetapi mungkin kemudian di tahun 1999 pemerintah kemudian mengakui. Dulu santri Gontor itu kalau mau kuliah dia harus mengambil semacam ekstrani, ujian persamaan. Dulu saya juga ikut ujian persamaan di Ponorogo itu, mengikuti ujian dulu nasional di MA, Madrasah Aliyahnya, sehingga saya dapat ijazah 2 dari Gontor dan juga dari MA. Kalau tidak itu kita tidak bisa kuliah. Iya. Tetapi di luar negeri ijazahnya ini diakui.
di Mesir itu diakui, di Madinah. Tapi di Indonesia oleh perguruan tinggi seperti UIN, UGM dan seterusnya itu sebelumnya tidak pernah diakui. Harus nyari ijazah dulu. Ya seperti kita mengikuti paket itu ya. Kita itu. Nah, nilai-nilai inilah yang kemudian banyak diajarkan di pondok pesantren. Saya juga melihat di pondok-pondok pesantren di Indonesia, di Kalsel ini khususnya juga menanamkan nilai-nilai semacam itu. Sehingga sebenarnya pondok pesantren itu sangat bagus untuk semacam melakukan penanaman nilai atau uji coba apakah nilai ini dilakukan dengan metode ini bisa macam-macam. Nah, berbeda mungkin dengan sekolah umum yang datang pagi pulang siang atau sore itu sangat terbatas waktunya. Kalau di pondok itu betul-betul diperhatikan selama 24 jam sehingga nilai-nilai tersebut bisa dievaluasi, bisa dinilai sejauh mana terserap dan dipraktikkan oleh santri-santrinya. Mungkin ini saja dulu pengalaman dari saya nyantri di Pondok Modern Gontor Darussalam. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Ini luar biasa. Penanaman nilai ini bukan hanya kalau ulun Bang lah berpendapat, namun kau tuh sehari-hari Pang. Bukan hanya masuk jadi santri dulu, hanya mengamalkan. Apalagi mulai dari yang kesederhanaan tadi, ikhlas, itu nyaman dimuntung ngalih digawi. Iya benar. Iya. Baik, saudara pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bertanya atau berdiskusi, silakan kami terima 2 line telepon kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ratna Mas. Silakan Bu Haji Ratna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Haji Ratna. Rasanya nyaman benar Ustaz mendengar keterangan pian tentang pondok pesantren ini. Artinya memang diinginkan gitu ya, melahirkan generasi-generasi yang berkarakter. Nah, akan tetapi kita banyak melihat sekarang ini kesucian pesantren ini ternoda ketika kita melihat di berita Ponpes Padang Lawas cabuli 24 santri, Ponpes Karanganyar mencabuli 6 santri Ponpes Lampatan cabuli 4 adik tingkat, anak pimpinan pesantren di Bontang perkosa santriwati. Nah, ini menyebabkan kesucian pesantren noda Ustaz. Sehingga kadang-kadang sekarang ini orang tua menjadi takut justru ada yang hamil santriwatinya dan sebagainya. Nah, kalau dulu saya masuk di Al-Falah bagus saja Bang. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana agar konsisten pesantren ini dengan nilai-nilai luhur pesantren itu sendiri. Itu satu. Lalu yang kedua, bagaimana agar pesantren ini benar-benar menjadi harapan masa depan yang lebih baik bagi santri, bagi orang tua santri dan sebagainya. Itu saja Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Haji Ratna. Satu penelpon lagi kami terima. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan singkat Pak Cakrawala nggih. Ustaz alumni lah Gontor lah. Very good English and Arabic biasanya nih ya. Insyaallah. Jadi Ustaz alumni pesantren, ulunnya alumni asrama Ustaz ya. Oh iya. Jadi inilah dari dalam perjuangan hidup ini memang selalu ada perubahan-perubahan. Jadi kalau biasanya semacam organisasi yang seperti pesantren atau itu ada yang tradisional, ada yang modern gitu nah. Jadi 2 organisasi besar yang pernah terjadi di Indonesia ini adalah lahirnya Muhammadiyah 1912 itu karena melihat kondisi Indonesia ini memang terlalu mencintai organisasinya gitu lah, sehingga terlupakan dengan yang ke depan gitu nah. Lalu melahirkan lagi kan NU pada 1926. Nah, 2 tradisi ini mempengaruhi Indonesia yang sekarang ini. Mungkin kecebong lah dan kampret itu disatukan oleh Anies dan Muhaimin gitu nah. Lalu singkat amin kan. Nah, ini harus dipertahankan 2 model-model yang apakah pesantren atau organisasi kebangsaan nih kan. Nah, jadi maksud kita bahwa kita mundur terlalu tradisi itu bisa terlalu memuja kiai, itu bisa jadi kita yang bisa penatik buta juga kan. Nah, jadi zaman sekarang ini memang
Amin itu tadi, Anies dan Muhaimin itu harus dipertahankan ada mati pasangannya, walaupun yang ada yang bergeser misalnya kan tetap aja yang organisasi itu menggantikan yang lain gitu. Nah ini menuju organisasi dalam menuju globalisasi, dan itu taruhannya Ustaz jangan main-main Ustaz. 1924 ini kalau tidak berjuang, Islam ini kan ada bedanya dengan Spanyol, Irak dan Turki Ustaz. Ini penting. Mungkin nah ini lebih kita fokusnya dalam hal ini. lagi. Ya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita satu lagi terima Ustaz, bisa Ustaz lah? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bu? Atit Ibu Bambang. Silakan Bu Bambang ya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana caranya kita menyikapi orang yang keluaran pondok tapi di kampung itu berketingkah ada karu-karuan, kayak menyedihkan orang, melihat dia aja kayak ada nyaman gitu rasanya hati itu. Itu jangan lawas-lawas Pak. Iya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa ditanggapi Ustaz, silakan Ustaz. Iya. Ya baik, yang pertama itu dari Ibu Ratna di Marabahan ya. Kata beliau itu kesucian pesantren itu ternoda, banyak sekali praktek-praktek menyimpang yang ditemukan ya. Tentu saja misalnya kita tidak bisa berharap pesantren ini 100% semuanya ininya ya, karena yang diharapkan ini adalah manusia. Manusia itu punya keinginan, punya nafsu, punya macam-macam. Nah oleh karena itu, misalnya kalau ditanyakan, memang pesantren itu sampai sekarang itu bisa puluhan ribu adanya. Hanya 1, 2, 3 mungkin itu bisa merusak citra. Tapi tidak semua pesantren semacam itu. Ya, tidak semua pesantren sebagaimana yang disebutkan oleh Ibu Ratna tadi, misalnya ada yang mencampuri santrinya dan seterusnya. Maka tipsnya bagi orang tua sebelum memasukkan anaknya atau keponakannya atau apalah ke pondok pesantren itu perlu observasi dulu, ngelihat-lihat. Observasinya itu apa? Bisa melihat lembaganya. Lembaga dalam artian bagaimana sistemnya ya. Terus juga melihat bagaimana juga alumninya, kiprahnya di masyarakat. Nah, kita melihat semacam itu. Misalnya di pondok pesantren itu banyak model-modelnya, walaupun modern, kadang-kadang misalnya status kepemilikan. Status kepemilikan ini bisa bermacam-macam. Kalau di Gontor itu kepemilikannya itu diwakafkan kepada umat Islam. Jadi tidak ada individu yang menguasai. Maka dalam setiap 5 tahun itu ada rapat untuk pemilihan kiai, apakah dilanjutkan atau tidak. Ya, kiainya itu nanti ada semacam anggaplah senatnya yang semua itu adalah alumni. Nah di Gontor itu tidak boleh ada orang terlibat di dalamnya, khususnya dalam pembelajaran itu bukan alumni. Ya, itu semuanya adalah alumni. Nah oleh karena itu Gontor itu tidak terpatok kepada kiainya, tetapi dia patok pada sistem. Puluhan kali kiainya itu berganti-ganti, itu tidak akan berpengaruh karena sistemnya sudah jalan. Siapapun masuk itu akan masuk ke dalam sistem dan harus mengikuti sistem. Nah beda misalnya kalau pondok pesantren itu milik individu, jadi pengelolaannya ya sekehendak individu misalnya, karena dia memiliki, karena beliau membangun. Ya. Atau juga karena semua adalah milik keluarga. Nah oleh karena itu kadang mungkin kita tidak bisa juga, tadi saya mengatakan terlalu berharap, maka dilihat dulu. Kadang-kadang karena merasa berkuasa dia bisa manggil santrinya dan dia dan seterusnya. Ini kadang-kadang bisa saja terjadi. Nah oleh karena itu bagi orang tua ya hendaklah tetap melihat dulu kalau memasukkan. Karena banyak sekali orang menawarkan lembaga-lembaga pesantren itu melalui misalnya brosur dan seterusnya, tetapi belum teruji. Nah di Kalimantan Selatan kan banyak.
Bisa saja kita cek misalnya di YouTube di mana bagaimana kegiatan keseharian pesantren, bagaimana kurikulumnya, bagaimana sistemnya dan lain sebagainya. Nah, tentu saja tadi kita sangat menyayangkan ada kelakuan 1-2 baik dari ustadznya ataupun dari pengasuhnya yang melakukan semacam itu yang merusak cita pesantren, tapi tidak semuanya. Karena pesantren ini sudah dari abad ke-16 abad ke-15 16 itu sudah banyak sampai sekarang. Mungkin kasus-kasus itu tidak sedikit juga. Tapi bagaimana pesantren juga menjadi lembaga yang sangat mendukung untuk kemerdekaan Indonesia, pendidikan, kontribusinya untuk pendidikan Indonesia, dan sampai sekarang itu baru mendapatkan perhatian. Ada undang-undang pesantren dan seterusnya. Kalau dulu tidak mendapatkan perhatian, guru-gurunya misalnya yang tamatan pesantren yang belum memiliki ijazah itu kan sudah mulai mendapat perhatian. Pemerintah memberikan beasiswa. Di Cirebon itu ada namanya pendidikan jarak jauh ya, untuk guru-guru pesantren yang belum memiliki ijazah ya, maka kemudian silahkan mendaftar kuliah jarak jauh sambil mengajar bisa, dan mereka juga nanti bisa mendapatkan ijazah. Karena banyak pondok pesantren yang model salafi yang tidak mengasih ijazah ya, tidak mengasih ijazah. Yang mau ijazah silahkan mengambil paket-paketan itu tadi. Nah, oleh karena itu salah satunya adalah tipnya orang tua ya harus melihat juga, lihat kiprah alumninya, bisa bertanya bagaimana dengan alumninya atau bertanya langsung bagaimana pendidikan di pesantren tersebut ya. Nah, tentu saja sebagaimana yang sudah saya sampaikan, sistem di pesantren ini adalah salah satu tujuan menjaga nilai-nilai luhur itu. Maka pesantren yang bagus, sistemnya yang bagus, dia akan konsisten menjaga nilai-nilai luhur. Nah, banyak pondok pesantren itu mungkin tidak bisa mengikuti pola yang dilakukan oleh Gontor, seperti tidak menggaji guru, bayangkan, dikasih makan, dan tidak menerima guru dari luar kecuali alumni. Mana ada kita bisa, tidak ada PNS di situ mengajar ya, karena orang yang pengalaman di pondok itulah yang tahu. Nah, orang yang tidak mengalami mungkin dia tidak tahu bagaimana kehidupan pondok pesantren. Walaupun dia memiliki ilmu, tetapi pengetahuan dia tentang santri, kehidupan santri, bisa saja nanti ilmunya itu tidak cocok. Bisa dalam aspek metode mengajarannya, bagaimana menyikapi santrinya. Nah, sekarang kita tidak meragukan karena alumni pondok pesantren itu banyak yang sekolah ke luar negeri, hampir banyak di Eropa, bahkan juga di Arab Saudi atau di Mesir, itu alumni pesantren itu tidak sedikit. Nah, mana ada sekolah-sekolah mungkin juga yang umum banyak ke sana ininya ya. Ini sekarang kita lihat saja di mana-mana itu ada pondok pesantren. Di Gontor itu ada namanya IKPM. Kemana-mana di seluruh dunia hampir ada alumninya ya, sehingga kiai itu kalau kemana itu bisa disambut oleh santrinya ininya. Nah, itu tadi maka tentu saja pondok pesantren itu harus menjadi harapan. Itulah lembaga yang menjaga nilai-nilai keagamaan khususnya, karena di pesantren itu diajarkan pengetahuan keagamaan khususnya tentang moral. Orang bagaimana melakukan tindakan yang bagus kalau tidak ada pengetahuan moral. Diajarkan kitab-kitab klasik di sana mengajarkan tentang moral, tentang akhlak, tentang keilmuan. Orang tidak akan bisa bunyi, berbuat dan bersikap tidak ada pengetahuan. Makanya kata Thomas Licona itu ada moral knowing, moral feeling, moral action ya. Tanpa ada pengetahuan moral bagaimana kita melakukan tindakan moral ya. Oleh karena itu perlu ada di sana ditanamkan melalui pengajaran-pengajaran kitab klasik. Bahkan moral feeling itu ditekankan sama sekali. Kamu melihat kebersihan harus betul-betul merasa memiliki pondok ini. Makanya tidak ada kotoran berhamburan, itu semua dibersihkan oleh santri. Kalau tidak memiliki moral feeling, itu kita akan berhamburan sama sekali. Mendatangkan tenaga kebersihan itu akan kewalahan. Apalagi lokasinya misalnya 8 hektar. Wah, itu kan susah. Perlu ribuan atau mungkin ratusan tenaga kebersihan. Nah, moral feeling itu dapat ketika santri melihat ini kotor dibersihkan sendiri, ininya WC dibersihkan sendiri, semua di ininya kan ya. Nilai-nilai itu bisa dapat di sana karena mereka mandiri, diajar untuk bertanggung jawab dan seterusnya. Nah, tentu saja pesantren ini tentu selalu menjadi harapan
ya santri-santri yang intelektual yang mewarnai perpolitikan kita nanti terkait dengan Pak Cakrawala ya. Nah, berikut dari Pak Cakrawala, saya agak bingung juga beliau ini mau bertanya atau gimana, tapi jelas ya, tentu begini, kalau permasalahan politik mungkin nanti diserahkan saja masing-masing begini ya, tapi yang jelas selama itu mengandung nilai-nilai kebaikan, misalnya nilai-nilai ukhuwah tadi, yang sebelumnya ada permusuhan antara friksi, ada cebong kampret dari manapun, itu nilai bukan hanya dari Pak Amin Anies Baswedan dengan Caimin, orang yang lain pun juga yang menganjurkan nilai-nilai kebersamaan harus kita ikuti. Kita tidak boleh hanya terpaku 1-2 saja, karena kan kita di Indonesia itu keragaman sangat luar biasa. Nah kalau kita terus-terusan dipecah belah, itu Indonesia tidak akan bertahan. Banyak contohnya sudah negara-negara bangsa itu berhamburan ya. Di Arab Saudi sana saja atau di Timur Tengah itu berkali-kali itu hancur negara. Sampai sekarang mungkin kalau kita membaca sejarahnya itu tidak ada yang bertahan. Bahkan kekuasaan Turki yang dulu sangat besar, yang sangat mendominasi berapa per 3 dunia, itu hancur juga. Apa? Ya, karena di dalamnya, di Baghdad itu juga, di Syria itu hancur-hancuran ya, karena dibiarkan perpecahan itu di dalam, sehingga orang sangat mudah untuk mencaplok kita. Nah kita kalau bersih tegang di dalam negeri kita itu sangat mudah untuk dikendalikan oleh orang lain ya, baik kapitalisme itu nanti akan mengambil keuntungan ya, orang-orang yang memiliki modal dan seterusnya. Oleh karena itu kita tidak bisa juga berharap kepada 1-2 calon, tapi semua calon yang menganjurkan kebaikan kita dukung. Kita mendukung nilai, bukan mendukung person. Maka pondok pesantren itu harus mendukung nilai. Islam itu menang ya, kemenangan Islam itu bukan kemenangan banyaknya kuantitas orang Islam, tapi sejauh mana nilai-nilai Islam itu didukung oleh banyak orang. Nah misalnya kalau nilai-nilai Islam itu dilakukan oleh umat yang lain, misalnya Kristiani ya, nilai-nilai misalnya kesabaran, kebersihan, kejujuran, itu adalah kemenangan Islam sebenarnya, dilakukan oleh umat Yahudi dan seterusnya. Nah kalau nilai-nilai kebersamaan, ukhuwah itu dilakukan oleh kubu misalnya yang berbeda partai politik, itu nilai kemenangan kita semua ya. Kita tidak menginginkan terjadi perpecahan. Maka siapapun misalnya pondok pesantren, kalau itu yang bagus, itu semua harus diikuti nilai-nilai tersebut. Jadi bukan kepada personnya, tapi kita mendukung nilai. Selama dia mengusung nilai-nilai yang baik, kita akan dukung ya, nilai. Jadi bukan kepada, karena person itu bisa berubah-ubah. Kita lihat perpolitikan itu dalam hitungan hari itu bisa berubah-ubah. Kita tidak bisa memegangi orang. Yang kita pegangi adalah nilainya, dan itulah nanti kalau itu menjadi menjadi karakter bangsa kita, insya Allah kita akan memiliki kekuatan internal dan global ya. Makanya di pemerintah sekarang kan ada program profil pelajar Pancasila ya, dan nilai-nilainya hampir mirip, misalnya nilai-nilai yang pertama tentang ketakwaan, keimanan dan akhlak yang bagus, terus tentang kepribadian. Saya kira itu bagus ya kalau nilai-nilai itu nanti misalnya bernalar kritis dan seterusnya. Kalau santri atau siswa-siswa kita memiliki nilai-nilai tersebut, insya Allah kita akan bisa mempertahankan Indonesia ini mungkin ratusan, mudah-mudahan sampai berapa ribu tahun ke depan. Nah selama itu tidak dimiliki, kita akan mudah terpecah belah, apalagi oleh orang lain. Nah yang agak ketiga ini Ibu Bambang ya, saya agak sedikit kurang mendengar apa yang menyikapi alumni pondok pesantren yang seperti menyepelekan itu. Ini Ustaz model bertingkah di kampung. Bertingkah. Seolah-olah saya lulusan pesantren. Oh iya. Gimana gitu akhirnya setelah ya, masyarakat kembalinya. Mungkin itu tidak lulus penanaman nilainya. Ya tidak ada. Karena kita akan diajarkan, bahkan ketika liburan di pondok pesantren itu diajarkan etiket. Jadi sehari semalaman itu diajarkan tentang etiket, bagaimana ketika pulang itu apa yang harus dilakukan, ketika dengan orang tua itu bagaimana. Ya kalau kita seharian tidak boleh misalkan, itu diajarkan etiket. Nah kalau ada santri yang semacam itu,
mungkin tidak lulus penataran etiketnya di ininya. Jadi bagaimana menyikapinya, tentu ya tanyakan mungkin ke orang tuanya kenapa anaknya bisa semacam ini. Ini jangan-jangan bukan alumni pesantren ini. Ketika kiainya atau mudirnya atau juga pengasuhnya mengajarkan, jangan-jangan tidur ini ketika ini. Nah, di pesantren makanya orang-orang yang semacam itu mungkin perlu juga ditegur, ditanya baik-baik ya. Karena di sana itu kita setiap pokoknya ada liburan itu diajarkan etiket, diingatkan terus etiket seorang santri itu bagaimana. Di kepala kita ini, kata Kiai, itu kamu membawa nama pondok pesantren. Kalau kamu misalnya di rumah tidur-tiduran saja, orang sholat kamu nggak salah, kamu membuat citra buruk pada pesantren. Itu diingatkan terus. Kemanapun kamu itu di dahimu itu kamu membawa pondok pesantren. Makanya orang-orang yang semacam ini itu kan membawa citra buruk. Bahkan pesantrennya nanti ditanya di mana pesantrennya. Kamu telah melukai, mencederai pendidikan yang ada di pesantren. Nah ini mungkin contoh yang ya orang-orang yang mungkin tadi pelajaran etiketnya ya tidur atau apa. Nah mungkin caranya yang sikapinya bisa ke orang tuanya ditanyakan, atau bagaimana, apa betul pesantren mengajarkan semacam itu. Mungkin dia akan kaget sendiri. Ya mungkin semacam itu Pak Aditya. Baik, kita terima kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Baik, tidak ada suaranya, boleh dicoba kembali di dua line telepon kita 32511562 ataupun di 0811 5111410. Baik, Ustadz, ini terkait pertanyaan dari Ibu Hajah Ratna tadi, Ustadz. Ulun jadi keingatan terkait sebelum kita memasukkan anak atau mungkin kita sendiri anak masuk pesantren, lihat dulu profilnya, Ustadz. Iya. Nah, ulun jadi keingatan kasus Al Zaitun, Ustadz, yang dimana kita hanya disodorkan dan kebanyakan bukan kita mencari, tapi mereka yang memberikan seperti beasiswa, belajar gratis apa segala macam, cuman masuk ke pondok situ gitu, Ustaz. Nah ini kadang terutama sasaran mereka kan bukan orang-orang di kota, tapi lebih ke desa-desa mungkin, Ustaz. Nah ini yang agak berbahaya, dan apalagi juga pernah kita kasus di Indonesia yang pesantren mengajarkan paham-paham radikal dan lain sebagainya. Ini seperti apa itu, Ustaz? Baik, ini kita terima dulu, Ustaz. Mudah-mudahan bisa masuk. Assalamualaikum. Terputus. Baik, silakan, Ustaz. Ya, baik. Ya memang tadi salah satu karena begini, tentang pondok pesantren ini tadi kita kadang-kadang ya ada dua hal ya, ada dua hal. Yang pertama saya mengatakan tadi melihat profilnya, yang kedua juga melihat dari alumninya. Nah kita tidak tahu selama ini apakah alumni Az-Zaitun itu memiliki keorganisasian yang menyimpang atau bagaimana. Dan selama kita tahu mungkin dari pengakuan alumni ya, selama belajar di pondok mereka mungkin mendapatkan pembelajaran yang wajar-wajar saja ininya. Cuman berita tentang kehebohan pondok pesantren itu karena mungkin sikap kiainya yang belakangan kemudian yang kadang pemikirannya yang suka bertentangan dengan paham kebanyakan orang, sehingga orang kemudian mencari-cari bagaimana sebenarnya yang terjadi di dalam pesantren itu. Tapi dari beberapa pengakuan santrinya terutama ya, mereka yang ada yang alumni dan seterusnya, mereka mendapatkan pembelajaran yang wajar saja. Ya ini mungkin yang bermasalah, mungkin terlalu laju kiainya, yang terlalu cepat sehingga pemikirannya itu walaupun mungkin bisa saja didiskusikan, tetapi bertabrakan dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia, sehingga menyebabkan terjadinya kontra, bahkan tidak produktif akhirnya mereka melakukan sesuatu yang berbeda semacam itu. Nah, oleh karena itu memang seorang kiai itu harus menjadi bukan hanya figur bagi santrinya, tetapi juga dia harus jadi figur bagi umat. Harus mengetahui betul secara sosiologis bagaimana karakter masyarakat ini.
Tidak bisa kita hanya mengandalkan seperti misalnya di pondok pesantren karena dia pemilik pondok lalu mengajarkan sekehendak hati, mengatakan apa saja dengan santrinya. Berbeda ketika mengatakan di media. Ketika dia mendoktrin santri-santrinya dengan pemikirannya mungkin okay ya, orang tidak terlalu tahu apa yang diajarkan. Tapi ketika keluar sampai ke media, nah orang kemudian mensoroti itu ininya. Nah selama ini yang saya dapati ya di pondok pesantren, mungkin karena berbeda ya dengan pesantren yang lainnya, karena dia lebih pada sistemnya, tidak kepada ketokohannya. Karena begini, pesantren yang lebih berfokus pada sistem itu tidak akan terpengaruh dengan meninggalnya kiai. Ya, meninggalnya kiai, wafatnya kiai. Nah, di Gontor itu berapa kali udah kiainya sudah berganti-ganti. Dia tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, berbeda banyak nanti, lihatlah pesantren-pesantren misalnya, saya tidak tahu pesantren yang figurnya ke tokoh misalnya Jim itu dulu. Nah, itu sangat ramai, tapi ketika beliau pamornya menurun, mungkin pesantrennya juga menurun juga. Ya, itu karena figurnya adalah kiai. Nah, mungkin ini Panji Gumilang itu saya nggak tahu apakah figurnya ke kiainya itu bisa menurunkan juga karena kelakuan kiainya semacam itu. Nah, terus juga banyak lagi pesantren-pesantren yang lain yang dia tidak bisa lagi mampu berdiri karena terlalu mengandalkan kepada ketokohan kiainya, pada kemampuan. Nah, ini sangat berbahaya sangat riskan bagi kelanjutan pesantren. Karena orang masuk pesantren karena tokohnya itu, bukan karena kurikulumnya, bukan karena sistemnya, bukan karena pembelajarannya. Nah, oleh karena itu tadi memang ya itu kasus-kasus semacam itu tidak bisa kita generalisir juga ya. Ya memang ya di alhamdulillah mungkin di pondok pesantren yang ada di Kalsel ya banyak di Kalsel ini ya masih orang misalnya di Raha itu kan udah ratusan tahun ya. Nah sekarang ada peringati, ada Al-Falah tadi, alumni Al-Falah itu tidak, Darussalam hampir di mana kita banyak sekali alumni Darussalam. Bahkan ketika saya ngajar itu banyak juga alumni Darussalam, stay Darussalam yang sekolah di S2 di sini. Banyak di pesantren kita juga di Semarang Ujung itu ada Al-Furqan, ada Darul Ilmi, ada tadi Darussalam sampai ke Amuntai itu ada yang model Salafi misalnya Pamangki, ada Nurul Amin, ya banyak pesantren dan kita tahu semuanya baik-baik saja, tidak ada seperti kasus-kasus yang lain. Baik, mungkin kalau di Kalsel ini lebih banyak ke sistem Bang Ustaz ya. Soalnya rata-rata tidak ada yang umurnya 10-20 tahun, masih di atas 50 semua Ustaz. Artinya walaupun berganti kiainya segala macam, malah kiainya curang tuh jadi berkeramat udah kita. Iya betul. Baik Ustaz, 25 menit lepas dari pukul 6 Ustaz, mungkin bisa disimpulkan sekaligus menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Ya baik, tentang tadi pondok pesantren, saya kembali bahwasanya apalagi di masa-masa COVID ini tadi ya, pondok pesantren itu menjadi tujuan orang tua untuk menyekolahkan anak. Karena di sana misalkan di masa COVID itu pesantren tetap buka, tetap menjalankan aktivitasnya dengan protokol kesehatan yang bagus dan ini sekarang masih berlanjut. Kita banyak memiliki data, banyak sekolah-sekolah umum itu sudah kekurangan santri ya, kekurangan murid. Ya, entah apa misalnya tujuan orang tua menyekolahkan anaknya, tapi kita bisa melihat di sini paling tidak kondisi sosial masyarakat kita ini sudah sangat mengkhawatirkan, misalnya perilaku anak-anak kita yang suka main gadget, main HP, yang tidak ketolongan siang malam menyebabkan orang tua tidak bisa lagi berbuat apa-apa sehingga ibadah nggak bisa, belajar nggak mau. Maka itu salah satu mungkin orang tua melihat kondisi itu sudah tidak bagus-bagus lagi nih kondisi sosial, apalagi dia komunitasnya di sekolah dan seterusnya. Maka kemudian salah satu alternatifnya mungkin dia memasukkan ke pesantren. Yang kedua, pesantren ini tadi saya lihat, nah selama ini banyak alumni kiprah alumninya itu betul-betul mewarnai. Misalnya di UIN saja ya,
rektornya kan alumni pesantren Al-Falah misalkan itu. Nah banyak ininya. Itu tidak kalah dengan rektor-rektor yang lain misalkan, karena beliau juga sekolah di luar negeri pendidikannya. Artinya ternyata jadi alumni pesantren itu tidak mesti mengajar di surau, mengajar di ini, karena alumninya itu bisa berkiprah sangat luar biasa, kuliah sampai ke luar negeri. Tadi saya mengatakan banyak yang pendidikannya sangat tinggi, yang profesor di bidang baik keagamaan, baik yang lainnya mereka berminat. Ya, bahkan juga banyak tentara-tentara, polisi-polisi itu juga ada yang alumni pesantren. Nah, kalau mereka membawa nilai-nilai menjadi polisi, insya Allah menjadi polisi yang bagus. Nah, dua hal inilah yang kemudian kenapa orang tua menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren, dan pesantren ini menjadi semacam sangat diminati. Nah, karena itu menjadi minat orang tua, kita juga harus menyarankan ke pesantren harus tetap konsisten sebagaimana yang ditanyakan oleh Ibu Ratna tadi, menjaga nilai-nilai, menjaga kepercayaan orang tua, menjaga harapan orang tua bahwasanya kalau anaknya dimasukkan ke pondok pesantren, harapannya paling tidak ya seperti yang disinggung oleh Ibu Bambang, jangan sampai itunya ya berperilaku semacam itu. Ya, outputnya paling tidak akhlaknya saja sudah bagus ya. Kalau misalnya mungkin semacam itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi, dan juga terima kasih untuk pendengar. Mohon maaf yang ingin bergabung mungkin karena keterbatasan waktu kita. Ini mudah-mudahan dari pengalaman Ustadz Fahmi ini terkait tentang penanaman nilai-nilai ini di pesantren ini bukan hanya di pesantren saja ditanamkan, tapi bagi kita meskipun lain santri, kalau kita tanamkan juga ini. Dan kita tutup saudara pendengar kajian pada subuh ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita ketemu lagi esok di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kuliah Subuh Pro 1 FM.